Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuri Fejreni dari kelas TI 1A. Jadi di sini saya akan menjelaskan praktikum modul 11 tentang tree atau pohon ya. Oke, langsung aja masuk ke programnya ya. Di sini kita bagi menjadi 3. Untuk yang pertama itu file tree dengan ekstensi .h, yang kedua dengan ekstensi .cpp, yang ketiga juga ekstensi .cpp tapi sebagai main programnya. Sedangkan yang kedua tadi itu untuk penjelasan deklarasi-deklarasi dari prosedur dan fungsi yang digunakan ya. Masuk ke file yang pertama, yaitu yang berekstensi .h. Di sini isinya itu cuma header file yang digunakan sama deklarasi, prosedur, dan fungsi yang digunakan serta tipe dev yang digunakan. Jadi untuk program tree ini kita menggunakan header file yaitu include iostream. Di sini include iostream itu biasanya itu untuk inputan sama outputan pada dev C++ atau C++. Kemudian include conio.h. Nah, di sini biasanya kalau ada include iostream di sini diikuti using namespace std. Nah, ini digunakan untuk meminimalisir kesalahan tidak terbacanya cin dan cout ya, teman-teman. Nah, selanjutnya di sini deklarasi tipe dev mohon maaf salah. Di sini untuk mendeklarasikan tipe dev struct dengan nama tree ya, struct-nya. Di sini mempunyai variabel yang bernama data dengan tipe integer dan mempunyai 2 pointer, yaitu pointer left dan pointer right ya. Nah, di sini juga menggunakan pointer utama nih, seperti ibaratnya kalau di yang head tile itu height. Nah, kalau di sini itu namanya root atau akarnya ya. Nah, di sini untuk prosedur yang digunakan sama fungsi yang digunakan apa aja sih? Jadi di sini kita menggunakan ada prosedur add, yaitu untuk menambahkan root. Kemudian prosedur pre-order, in order, post order, kemudian fungsi cari, prosedur check, fungsi count, kemudian fungsi hack, dan prosedur leave. Nah, untuk yang di sini prosedur pertama itu mempunyai parameter root, karena di sini nanti terjadi namanya apalah itu namanya, saya lupa. Kemudian ini ada variabel inputan yang diinputkan yang disimpan di D. Kemudian ini pemanggilan root, dan ini juga ada variabel data yang nanti itu diinputkan di data. Oke, langsung aja next ya ke file yang kedua, yaitu yang ekstensi .cpp. Nah, di sini langsung kita panggil file yang ekstensinya .h ya, teman-teman. Jadi ini ketiga file ini saling berkaitan ya, sambung menyambung nih. Berarti kita panggil yang .h nih di yang file .cpp dengan cara include panggil nama filenya. Jadi nama di sini itu harus sama seperti nama di sini ya, teman-teman. Kalau tidak itu akan error ya. Selanjutnya kita deklarasikan prosedur penambahan data pada tree. Nah, ini terdapat parameter D ini karena ada data yang diinputkan nih di dalamnya. Terdapat pointer dengan 2 bintang. Ini karena apa ya, teman-teman? Jadi ini karena ada proses rekursif ya. Jadi itu ada proses rekursif teman-teman, mohon maaf ya tadi salah penyebutannya. Jadi karena di sini ada parameter, jadi nanti ada kaitannya sama dengan tree baru. Jadi jika si root itu mengarah ke nol itu, atau artinya itu si root kosong ya, maka dia akan membuat tree baru dengan pointer baru dengan nama new tree. Nah, kemudian selanjutnya itu si baru tersebut tadi memiliki si pointer baru pada variabel data itu nantinya memiliki nilai yang disimpan di D. Kemudian karena masih baru, maka untuk pointer baru live yang sebelah kanan itu juga mengarah ke 0 dan yang sebelah kiri juga mengarah ke 0 juga. Nah, selanjutnya kita pindahkan root ke posisi yang sama dengan baru ya.
yang udah dibuat tadi. Nah, kemudian karena datanya ini masih baru ya, belum ada data sama sekali, jadi untuk root yang sebelah kiri dan sebelah kanan itu juga diarahkan ke 0 ya. Nah, jika si root ini tidak sama dengan 0, ini jadi misalnya untuk yang jika si D itu nilai D lebih kecil, D itu kayak data yang diinputkan ya teman-teman. Jadi data yang diinputkan itu lebih kecil dari nilai root. Nilai root itu kayak yang udah ada gitu kepalanya misalnya. Lebih kecil dari nilai root data. Nah, itu maka tambahkan root di sebelah kiri. Jadi tambahkan root di sebelah kiri itu data D-nya. Data D itu yang tadi di sebelah kiri ya. Jadi kalau misalnya data D-nya itu lebih kecil dari root data yang udah ada, itu tambahkannya sebelah kiri ya teman-teman. Nah, ini di sini kan sama dengan yang ini. Nah, ini yang disebut dengan rekursif. Nah, sedangkan jika si data D ini ya lebih besar dari root data yang ada, itu nanti ditambahkannya itu di sebelah kanannya, di sebelah kanan root tadi, ke kanan ya, ke bagannya itu data D-nya itu ditambahkan di sebelah kanan. Nah, sedangkan kalau misalnya data D yang dimasukkan itu sama dengan data root yang data root yang sudah ada, maka nanti tampilkan saja, tidak bisa itu ya, berarti tidak bisa ditambahkan kanan kirinya, jadi tampilkan datanya sudah ada gitu teman-teman. Nah, selanjutnya masuk ke void atau prosedur yang kedua, yaitu prosedur pre-order, di mana prosedur ini untuk mencetak node yang telah dikunjungi, terus kemudian kunjungi yang left dan kunjungi right menggunakan parameter root. Nah, jika pointer root tidak mengarah ke 0, artinya itu tree-nya ada ya teman-teman. Nah, untuk itu langsung tampilkan root data. Jadi tampilkan data-datanya itu, memanggil nama struct root variable data tadi. Kemudian ini kan kita tampilkan dulu sesuai dengan nama pre-order, itu kan mencetak data, kunjungi yang kiri dan yang kanan. Berarti kita pertama cetak datanya dulu, terus kita kunjungi data yang sebelah kiri dan sebelah kanan dengan perintah pre-order root left dan root right, seperti ini ya teman-teman. Selanjutnya masuk ke yang ketiga ya, berarti prosedur yang ketiga itu void in order. Nah, di sini itu untuk menampilkan kunjungi yang sebelah kiri left, kemudian dicetak datanya, cetak data root yang dikunjungi, kemudian kunjungi sebelah kanan urutannya ya teman-teman. Jadi jika rootnya itu tidak mengarah ke 0, nanti itu yang ditampilkan terlebih dahulu itu yang data yang sebelah kiri dulu, terus baru kita tampilkan data yang udah dikunjungin, data rootnya baru kita yang sebelah kanan teman-teman. Selanjutnya void post order itu kunjungi sebelah kiri, kunjungi sebelah kanan, kemudian cetak data rootnya ya yang dikunjungi. Jadi jika root itu tidak mengarah ke 0, itu pertama itu kita tampilkan dulu, tuliskan post order, tampilkan lah ya itu. Kalau di run nanti itu hasilnya itu menampilkan data yang sebelah kiri, kemudian sebelah kanan, dan mencetak root yang telah dikunjungi. Kemudian di sini ada fungsi cari, mungkin untuk fungsi cari di part selanjutnya saja ya teman-teman, akan saya jelaskan di part selanjutnya. Oke, terima kasih teman-teman, untuk part 1 saya akhiri. Terima kasih.